Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kesempatan untuk kita semua, memperpanjang umur kita. Kalau kita perhatikan, banyak teman-teman kita atau saudara kita yang sangat berharap bertemu dengan Ramadan, tapi Allah tidak kabulkan keinginan mereka. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan Ramadan, itu tidak lain kita sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak, menambah bekal untuk akhirat nanti. Seperti yang pernah saya sampaikan di mimbarnya ketika sholat Jumat di sini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafat itu beliau menangis. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang hadir di situ, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau takut dengan kematian?" "La wallahi, demi Allah saya tidak takut mati." "Lalu kenapa engkau menangis?" Kata Abu Hurairah, "Perjalanan yang begitu panjang namun bekal yang sedikit." Masya Allah. Abu Hurairah yang begitu paham tentang agama, beliau paham betul perjalanan menuju Allah itu sangat jauh, sangat panjang. Kita belum bicara setelah hari kiamat ya. Ada padang mahsyar, yaumul hisab, ya, yaumul mizan, as-sirat. Orang-orang yang tinggal di alam barzakh, ya, yang meninggal di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, berapa ribu tahun mereka sampai saat ini masih di alam barzakh, di alam kubur. Taruhlah contoh kecil, orang yang meninggal di tahun 23 Masehi di zaman Nabi Isa. Berarti dia di alam kubur sampai sekarang berapa tahun? 2000 tahun. Baru di alam barzakh, di alam kubur. Makanya Abu Hurairah menangis, merasa bekalnya masih sedikit. Padahal kalau kita lihat Abu Hurairah, itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis itu lebih dari 5.000 hadis. Lihat Abu Hurairah, hafalannya ribuan hadis tapi tetap merasa bekalnya masih sedikit. Masya Allah. Nah, itulah orang mukmin seharusnya punya karakter demikian. Tidak merasa soleh, tidak merasa dirinya sudah banyak berbuat, tidak. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan adalah kita sudah merasa bertakwa, merasa banyak amal, ternyata amalnya tidak diterima sama Allah. Apa kata Allah? "Qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala." Maukah aku beritahukan kepadamu, kepada kalian, orang yang paling rugi amalannya? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Itu orang-orang yang kehidupan di dunianya sia-sia, tapi mereka mengira telah banyak berbuat baik. Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Betul ayat itu untuk orang-orang kafir, tetapi Al-Quran secara utuh pelajarannya itu diambil dan diamalkan untuk seluruh manusia, termasuk orang-orang mukmin. Bukankah kita pernah mendengar Nabi bercerita bahwa
3 orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka siapa? Mujahid, ya, kemudian ustadz, kemudian donatur. Mereka ini muslim semua. Nah, artinya jangan merasa aman. Oh, itu ayat buat orang kafir, lanjutannya, ya kan? Ada keterangannya di 105-nya kan? Tapi Nabi juga bercerita ada orang-orang beriman, orang muslim yang Allah masukkan ke dalam neraka karena salah dalam niat, ya. Berperang di jalan Allah, yang dibunuh musuh Allah. Tapi kalau salah dalam niat, tidak diterima amalannya. Kemudian menyumbang, ya, donatur. Siapapun orang yang butuh bantuan dibantu sampai terkenal di masyarakat, dia ini adalah donatur. Tapi kalau salah dalam niat, tidak Allah terima. Allah hanya menerima yang baik. Kalau di dalam Al-Maidah kan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau di hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Makanya teman-teman sekalian, pentingnya kita terus memperbarui niat. Nabi Muhammad SAW ketika menganjurkan kita puasa, apa kata Nabi? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan langsung diampuni dosanya sama Allah? Tidak, ada syaratnya. Imanan wahtisaban. Puasanya harus dikerjakan betul-betul berdasarkan iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Berarti kalau puasanya ikut-ikutan doang, seremonial, ya bulan Ramadan tetangganya pada puasa, ikutan puasa, belum berdasarkan iman. Dan ikhlas diajarkan oleh Rasul adalah kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Tidak sebagaimana teman kita atau saudara kita yang punya pemahaman kita belum ikhlas kalau beribadah masih mengharap pahala, ya kan? Mengharap imbalan dari Allah. Ada yang berpemahaman kita belum ikhlas kalau ibadahnya masih mengharap surga, masih takut sama neraka. Gimana ngejawabnya? Ini Nabi yang ngajarin. Nabi ngajarkan kepada kita bahwa ikhlas itu adalah kita beribadah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin gak Nabi ngajarin syirik? Gak mungkin lah. Orang Nabi itu adalah orang yang paling ikhlas, yang paling bersih hatinya. Maka keikhlasan adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar ini lirik apa namanya? Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahim itu. Bapak, emang enak nadanya. Coba pertanyaannya. Artinya udah pernah baca belum, Pak? Artinya kira-kira begini, Pak. Ya Allah, saya atau kami atau saya tidak pantas masuk surga Firdausmu, tapi saya juga nggak kuat tinggal di neraka Jahim. Nggak pantas masuk surga, nggak kuat tinggal di neraka. Lah terus mau di mana? Di akhirat itu nggak ada tengah-tengah, nggak ada, cuman dibagi dua, 5, neraka atau surga. Makanya yang ajaran yang paling tegas, gamblang yang diajarkan oleh Rasul, apa kata Nabi Muhammad SAW? Apabila kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Surga Firdaus itu
pas di bawah arsy-nya Allah. Dan dari surga Firdaus itu sumber mata air memancar sehingga menjadi sungai-sungai yang mengalir ke surga-surga yang lainnya. Masya Allah, tegas Nabi ngajarinya. Dan diantara fikihnya berdoa, kita nggak boleh setengah-setengah, harus yakin minta kepada Allah. Nggak boleh kita doa begini, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Nggak boleh. Minta ampun yang benar-benar, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Minta ampun. Kenapa? Karena kita meyakini tidak ada yang sulit bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan, ya. Demikian. Makanya di dalam hadis dijelaskan, siap ada seseorang yang minta surga 3 kali, Pak. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Apa yang terjadi kata Rasul? Maka surga berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, surganya yang kepengen orang ini masuk ke dalam surga. Masya Allah. Sebaliknya, ada orang yang berdoa berlindung dari neraka 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Maka neraka berkata kepada Allah, ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Masya Allah. Intinya, ikhlas itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerjakan ibadah, mengharapkan surganya Allah, berharap diselamatkan dari neraka, diampuni dosa-dosa kita, ya, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti pelajarannya apa dari puasa di bulan Ramadan? Nah, diingatkan lagi supaya kita memperbaharui niat. Niatnya puasanya karena apa? Ya. Kalau kita pengen diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka wajib kita niatnya ikhlas karena Allah, ya. Demikian. Berarti wajib puasanya dibangun di atas iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yaitu ittiba' atau muttaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Kata Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu as-sahur. Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Artinya apa? Di antara sunnah Rasul SAW adalah ketika datang waktu maghrib segera berbuka. Walaupun kita masih kuat, wah saya makannya nanti isya aja. Keliru. Justru yang sunnah itu kalau datang masuk waktu maghrib kita segera berbuka. Punten Pak, ini mah analogi aja. Allah jauh dari sifat sama dengan makhluk, kayak laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Bapak kalau ngasih sesuatu ke temennya, taruhlah kasih makanan lah, kalau temennya itu nyambut, oh masya Allah, betulan nih saya lagi lapar, saya makan sekarang ya, seneng gak Bapak? Oh seneng. Hadiah kita langsung dinikmati. Itu manusia Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu paling seneng kalau ditaati.
Allah bikin aturan. Nahan hal-hal yang membatalkan puasa itu dari subuh sampai maghrib. Itu aturan Allah. Ketika maghrib kemudian kita buka barang-barang berbondong-bondong, seneng, kitanya gembira. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama kapan? Ketika berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang Allah sediakan bagi orang yang puasa? Sampai Nabi merekomendasikan orang yang puasa pasti gembira ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang yang mendurhakai Allah. Mereka ketemu Allah justru takut. Makanya orang kafir takut mati. Kenapa? Karena akan ketemu dengan Allah. Karena mereka salah, makanya takut. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin tuh yang ada di kepalanya, yang ada di hatinya hanya akhirat. Kita nih yang ada di dalam benak kita nih, penasaran kan Allah itu bagaimana wujudnya? Zat yang memberikan kehidupan kita, yang memberikan seluruh fasilitas menunjang ibadah kita di dunia. Zat yang maha baik. Kita dulu lahir gak punya apa-apa. Bapak lahir langsung pakai baju, Pak? Gak ada kan? Ada bayi yang lahir pakai sandal? Gak ada. Terus kita sekarang ini Masya Allah punya apa aja, Pak? Ada tempat tinggal, kendaraan, keluarga, Pak. Emang dikira itu semua siapa yang ngasih? Nah, masa nggak penasaran dengan zat yang begitu baik kepada kita? Orang mukmin sangat rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, yang sunnah itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini hadis bukan terikat hanya sunnah berbuka dan sahur saja, enggak. Maknanya adalah senantiasa manusia di atas kebaikan selama mereka di atas sunnah. Itu maksudnya, Pak. Cuma dalam hal ini dicontohkan oleh Rasul. Di antara sunnah itu adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu kalau ditanya lebih baik jam 4 atau jam 2, Pak? Jam 2 sahur bukan, Pak? Makan malam. Jam 4 ya. Bismillah. Kalau lihat hadis kan jarak antara Rasul berhenti makan sahur ya dengan azan berapa ayat, Pak? 60 ayat. Kalau kita standarnya Al-Mulk itu 30 ayat ya. Al-Mulk itu kalau nggak salah 5 menitan ya. Nah, kira-kira 10 menit. Berarti dekat dengan azan. Nabi selesai makan sahur, kemudian sempat baca 60 ayatan baru azan. Nah, mungkin inilah cikal bakalnya ada di beberapa masjid yang namanya imsak. Bener nggak? Ada hadisnya ternyata. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Sebenarnya kalau kembali ke definisi, puasa itu maknanya adalah imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Cuma kelirunya di tengah masyarakat, ketika diumumin imsak pada berhenti makan. Padahal masih boleh makan tidak? Boleh. Artinya kalau masyarakat paham, tinggal manfaatin. Masjid luar kan, bapak-bapak, ibu-ibu, jam di masjid menunjukkan jam
4.35 kan, imsak. Ya sudah, hati-hati, bentar lagi azan. Silakan diselesaikan yang belum beres. Yang habis makan gorengan sama cabai, cepetan minum. Kan gitu Pak ya? Nah, sebelum terdengar waktu atau dengar suara azan, sikat gigi, udah beres. Ya artinya terima kasih udah diingetin 10 menit lagi azan. Beres kan Pak? Nggak ribut-ribut ya? Udah gitu aja. Kita sudah paham bahwa puasa itu dimulainya azan subuh ya. Masuk waktu subuh baru kita menahan diri. Demikian. Jadi hadis ini bukan terbatas hanya sunnah buka sama sahur saja, tapi senantiasa manusia di atas kebaikan selama dia di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada air minum ya. Pelan-pelan aja ya Pak ya. Tenggorokan saya mulai kering. Yang berikutnya, pelajaran yang kita petik dari ibadah puasa yaitu takwa dan muraqabah. Udah hafal ya, teman-teman semua udah hafal ayatnya. Gimana Pak? 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya simpelnya apa Pak? Allah syariatkan puasa itu supaya kalian bertakwa. Gampang kan? Itu aja. Cuma pertanyaannya, puluhan kali kita ketemu Ramadan, puluhan kali kita puasa Ramadan, sekarang udah bertakwa belum Pak? Ayo. Insya Allah ya. Kita kan nggak bisa mengklaim saya bertakwa Pak ya. Kita semua sedang berusaha, benar Pak ya? Cuma nggak ada salahnya kita mengambil pelajaran. Kira-kira kenapa sih kok sampai sekarang saya belum bisa maksimal ibadahnya, gitu kan ya? Nah, diantaranya penyebabnya yang pertama, sebagian kaum muslimin tidak paham tentang konsep puasa. Insya Allah simpel aja saya jelasinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya nggak? Padahal hukum asalnya makan minum itu halal tidak? Halal. Nah ini orang yang jeli. Dia belajar dari situ. Maksud dari Allah ajarkan ibadah puasa adalah orang yang sedang puasa itu sedang menjalani ibadah tertinggi seorang hamba. Kenapa? Ibadah puasa mengajari kepada kita ketundukan kepada Allah 100%, maksimal tunduk. Kenapa? Jangankan meninggalkan yang haram, yang halal saja makan minum, kalau Allah yang nyuruh saya tinggalkan. Iya nggak Pak? Itu maksud dari ibadah puasa. Artinya seorang mukmin betul-betul berserah diri kepada Allah, sami'na wa ata'na. Dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menunjukkan, ya Allah, jangankan yang Engkau haramkan ya Allah, ini minuman Engkau larang ketika saya puasa, saya tinggalin. Itu konsep dari puasa, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keliru kalau ada orang puasa yang halal ditinggalin, makan minum ya kan, tapi justru dia mengerjakan yang haram. Logis nggak Pak? Sia-sia kan? Ngapain capek-capek ninggalin minuman yang halal, tapi dia mengerjakan yang haram? Nah dari situ artinya baru kita mencambuk diri kita pribadi. Iya ya, ngapain saya lapar-lapar, haus-haus kalau tetap melanggar yang Allah larang ya. Na'udzubillah min dzalik. Dari situ baru kita
pengen marah sama anak nggak jadi, betul nggak? Pengen marah sama istri nggak jadi, kenapa? Lagi puasa. Iya nggak Pak? Dihina sama saudaranya, sama temannya, diejek, nggak balas Pak. Kenapa? Lagi puasa. Makanya kata Nabi kan ya, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makanan, dari minuman, tapi menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Tuh Masya Allah Pak, jangankan yang haram, yang sia-sia aja kalau lagi puasa tidak dikerjakan. Dia pengen melakukan apa nih? Insya Allah paham nih. Ini HP kan Pak? Kalau udah begini nih maksudnya apa itu Pak? Ketika lagi puasa ingat Pak, oh iya Nabi bilang puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Besok-besok ngelihat, Ustadz megang HP-nya begitu, padahal lagi ngaji Pak. Kalau begini tulisannya kecil, iya nggak Pak? Begini kan baru gede tulisan Al-Qurannya kan? Nah itulah konsep puasa Pak. Melatih diri kita untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh aja ketika Allah larang tinggalin. Kemudian kata Nabi, puasa itu pada hakikatnya adalah puasa dari perbuatan yang sia-sia. Makanya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Demi Allah teman-teman sekalian rahimakumullah, saya ingat perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Udah paham belum Pak? Oh belum. Kalau udah paham gak usah diterjemahin. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Hasan Al-Basri, di antara tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah jadikan hamba ini sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini pukulan buat kita semua ya. Kapan waktu kita sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat, tidak membawa manfaat bagi duniawinya, tidak manfaat buat akhiratnya, jangan-jangan Allah mulai berpaling dari kita. Ini yang pertama konsepnya. Apa tadi Pak? Melatih ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ibadah puasa ini diantara faedahnya adalah untuk menciptakan persatuan. Loh, dari mana Pak? Dari mana ibadah puasa bisa menciptakan persatuan? Ya, dalam hal ini kaum muslimin ya. Dari mana? As-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu hari di mana manusia berpuasa. Wal fitru yaumu yuftirun nas. Lebaran itu di mana hari manusia berlebaran, berhari raya. Berarti Nabi sudah memberikan petunjuk kepada kita, ibadah puasa itu ibadah yang dikerjakan bersama-sama. Indah nggak Pak? Kalau satu negara puasanya bareng, kompak mulainya. Iya nggak Pak? Coba bisa dibayangin kalau puasanya beda sehari atau lebarannya beda sehari. Bukan bisa dibayangin, memang sudah terjadi di negara kita ya. Seperti tidak ada persatuan kan? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ternyata ibadah puasa itu diantara faedahnya adalah untuk menciptakan persatuan. Kaum muslimin bersatu. Gitu kan kayaknya enak Pak ya kalau lebarannya bareng, puasanya bareng ya.
Masya Allah. Tarawih juga bareng kan Pak? Ada yang imamnya selesai duluan, makmumnya masih lanjut. Imamnya udah pulang 11 rakaat, makmumnya masih lanjut. Atau sebaliknya, imamnya bacanya agak panjang, baru 2 rakaat ditinggal sama makmumnya. Panjang banget bacanya, saya di rumah aja lah selesai. Ada nggak Pak? Nggak tahu ya, kalau di sini kayaknya enggak deh. Kemarin taraweh selesai jam berapa Pak? Semalam 10:30. Serius Pak? 8:30. Nanti saya ini pengen apa? Pengen nyamain standarnya jam berapa. Nanti giliran saya tarawih jam 8:05 selesai, kan nggak enak juga saya Pak ya. Ini yang ketawa udah tahu berarti ini sampai jam 9. Yang berikutnya, puasa mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada ajaran Al-Quran. Dari mana? Allah ingatkan, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Makanya ketika Ramadan datang, alhamdulillah kaum muslimin sibuk dengan Al-Quran kan. Demi Allah jamaah sekalian, itu adalah hal yang menggembirakan. Kaum muslimin sibuk baca Al-Quran. Tapi lebih menggembirakan lagi ketika kaum muslimin sibuk mempelajari Al-Quran, mempelajari makna-maknanya. Kenapa? Karena tujuan utama Allah turunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Musibahnya kaum muslimin sekarang kebanyakan berhenti sampai membaca. Bener nggak Pak? Ya rahmukallah. Mana dalilnya? Lanjutannya kata Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelas, pembeda mana yang hidayah, mana yang bukan. Tuh, ini jelas sebenarnya artinya ya. Ramadan itu mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran. Betul, para ulama terdahulu itu kalau datang Ramadan fokus baca Al-Quran, khatamin Quran. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, ahli hadis. Kalau datang bulan Ramadan itu buku-buku hadis ditutup Pak. Dia biasa ngajar hadis, majelisnya itu diliburkan, fokus baca Al-Quran. Imam Malik hafal Quran, tapi dia fokus ketika Ramadan datang buka mushaf Pak, baca. Imam Syafi'i juga demikian. Ketika datang Ramadan, beliau mengkhatamkan Quran 60 kali. Ada yang sanggup Pak? Imam Syafi'i rahimahullah Pak ya, bukan Imam Syafi'i yang ini sekarang. Ini mah Imam Syafi'i akhir zaman. Beda Pak, jauh Pak ya. Itu Masya Allah, berarti siangnya khotam, malamnya khotam. Masya Allah, kalau kasih keberkahan usia, keberkahan waktu kepada seseorang sampai tingkat begitu Pak, kan nggak logis Pak ya. Siangnya khotam, malamnya khotam, istirahatnya kapan ya kan? Luar biasa. Bapak kalau baca biografi para ulama, contohnya satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu karyanya itu luar biasa Pak, tulisan-tulisannya itu kalau dilogikakan nggak masuk akal Pak. Dengan usia manusia yang sekian puluh tahun bisa menciptakan mahakarya yang begitu banyak. Dulu para ulama mengarang kitab itu ditulis Pak, kitab yang berjilid-jilid itu ditulis, belum ada cetakan. Luar biasa. Kenapa bisa? Tadi kita jelaskan di awal, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ketika Allah sudah memberkahi usia seseorang, ketika Allah sudah memberkahi waktu seseorang,
maka manusia bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya poinnya apa tadi Pak? Bagus membaca Al-Quran, rajin baca Quran bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita berusaha mempelajari maknanya, memahaminya. Dari mana kita bisa paham makna Al-Quran? Pengajian Pak. Agama Islam ini tidak bisa otodidak. Beda dengan ilmu yang lain ya. Ilmu dagang, ilmu apa namanya? Mesin misalnya, itu bisa dipelajari otodidak, bisa belajar dari YouTube ya enggak? Tapi khusus agama Islam itu enggak bisa. Jangankan ilmu agama Pak, ilmu kedokteran aja bisa otodidak enggak? Enggak bisa. Padahal duniawi ya. Harus ada gurunya biar enggak salah takaran, enggak salah diagnosa. Bener gak sih? Takut saya salah ngomong lagi. Apalagi ilmu agama. Maka paling simpelnya adalah pengajian Pak. Tapi kalau kita lagi baca Quran, baca artinya nggak paham, japri ustadznya Pak. Ustadz yang ini baca surat ini, ayat ini, apa ini maksudnya, nggak ngerti. Contoh ya, saya kasih contoh, nanti cari jawabannya sama ustadz lain. Nanti habis pengajian japri ke saya. Bapak baca surah Al-Baqarah ayat 33 Pak. Bentar, 33 apa 34 saya agak lupa. Yang Allah perintahkan malaikat sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ayat 34 ya. Saya itu pernah waktu SMP baca ini Pak, bingung saya. Ini kan Allah perintahkan malaikat sujud. Apa urusannya sama iblis? Saya bacain terjemahnya Pak ya. Dan tatkala kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Lah kan perintahnya untuk malaikat, apa urusannya sama iblis? Iya nggak Pak? Apakah iblis bagian dari malaikat? Bukan. Iblis itu Allah jelaskan dari api kan diciptakannya. Malaikat dari cahaya. Iblis bukan malaikat, malaikat bukan iblis. Kemudian Allah perintahkan para malaikat sujud. Mestinya kalau iblis tidak sujud, salah tidak? Tidak salah mestinya ya kan, karena perintahnya untuk para malaikat. Kenapa Allah salahkan ketika iblis tidak sujud? Nah, itu harusnya jadi pemacu ya. Wah, ini pasti ada keterangannya di ayat yang lain ini. Nah, baca Pak. Nanti Bapak dapat jawabannya di surah Al-A'raf. Dapat keterangannya di surah Al-Kahfi, Al-Isra. Ternyata iblis itu termasuk yang diperintah sujud. Mana dalilnya? Allah bilang kepada iblis kan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang yang mengingkari Allah punya tangan. Mereka bilang apa? Tangan Allah itu maksudnya apa? Kekuatan Allah. Kalau tangan Allah diterjemahkan kekuatan Allah, iblis juga diciptakan dengan kekuatan Allah. Seandainya tangan di situ diterjemahkan kekuatan, apa istimewanya Nabi Adam? Sama dengan iblis, ya kan? Nah, disitulah nggak bisa tangan Allah itu diterjemahkan dengan kekuatan Allah. Intinya, ketika kita bicara tentang Allah, semua yang dinisbatkan kepada Allah itu perfect, sempurna. Allah maha sempurna. Maka cukup imani Allah punya tangan, tangan Allah sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Titik, udah selesai Pak. Dan sampai kapanpun kita tidak akan sanggup
membayangkan zatnya Allah SWT. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha sempurna, otak kita terbatas. Nggak bisa sesuatu yang terbatas sampai membayangkan yang maha sempurna. Demikian. Ini di dalam Al-Quran, Pak, ya. Al-Baqarah ayat 185 yang perintah kita untuk kembali kepada Al-Quran. Adapun di dalam hadis, beneran ini harus pelan-pelan ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz-zar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ini jawaban bagi siapa saja yang bertanya, kenapa kaum muslimin di saat sekarang jumlahnya mayoritas tapi rasanya minoritas? Benar gak, Pak? Kaum muslimin terutama di Indonesia, jumlah kaum muslimin itu mayoritas, tapi yang kita alami seperti minoritas. Kenapa? Nih jawabannya, Nabi yang bilang, apabila kalian jual beli dengan sistem ainah, ini salah satu model riba, Pak, ya, ainah ini. Kemudian kalian sibuk dengan ekor sapi, kemudian kalian ridho dengan tanaman kalian, sibuk. Yang punya kebun dengan perkebunannya, yang punya sawah dengan pertaniannya, sibuk. Kemudian kalian meninggalkan jihad. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Sekarang kaum muslimin hina nggak, Pak? Secara umum, Pak, ya. Sampai Nabi bilang apa? Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kupas dikit-dikit, Pak, ya. Sebelum ngupas itu, Pak, jam berapa ini kita? Sampai buka puasa, Pak? Hah? Sampai subuh lagi? Suruknya jam 6 lewat? Lewat 10? Lewat 10. Itu suruknya apa berhenti kajiannya, Pak? 5-8. Oh, ya udah. Kalau di masjid lain itu saya lagi ceramah, ada bapak di situ begini, Pak. Oh ya siap. Disuruh berhenti, Pak. Ya nggak apa-apa kan, saling ingetin, Pak, ya. Mungkin bapak juga nggak enak nyetop saya juga nggak enak nyetop sendiri kan. Mendingan ada yang ngingetin gitu kan. Tinggal minta maaf aja kan. Nah pelan-pelan, Pak, ya. Kata Nabi apa? Ini penyebab kehinaan kaum muslimin. Jual beli inah, ngikutin ekor sapi, ya, sibuk dengan ekor sapi, kemudian sibuk dengan ininya, tanamannya, ya, baik perkebunan atau persawahan. Meninggalkan jihad. Ada 4, Pak. Biar nggak salah paham kita jelaskan pelan-pelan. Yang pertama, jual beli inah, Pak. Jual beli inah itu salah satu produk riba, Pak. Gimana caranya? Gampang nggak? Ada 2 orang nih, si A, si B. Si A ini butuh uang 10 juta ke si B, ya. Ini enak nggak kalau pakai AB atau pakai nama orang, Pak? Ini aja ya, Jemidin. Oh jangan. Oh nggak ada. Si A, si B aja ya. Takut ada yang namanya Jemidin ya. Si A, si B ya. Si A butuh uang 10 juta. Si B ini orang kaya, Pak. Pengen minjem. Nah, si B ini emang otaknya bisnis ya. Nggak mau rugi. 10 juta kan bisa buat modal usaha, Pak, ya. Nah akhirnya apa? Nah dia bilang begini, udah gini aja, ini
kamu beli motor ke saya, ya, beli motor ke saya 13 juta, tapi boleh nyicil sebulan 1 juta, ya, dijual di motor ya. Nah karena si A ini nggak butuh motor, si B beli motornya karena cash belinya 10 juta. Paham nggak, Pak, maksud saya? Hilah, disiasati, seakan-akan seperti jual beli. Pada hakikatnya dia minjemin 10 juta, baliknya berapa? 13 juta. Paham, Pak, ya? Itu salah satu bentuk riba, Pak. Sebagian orang mungkin nggak paham kalau itu riba. Toh akadnya jual beli juga. Ini udah dijelasin sama Nabi. Itu namanya jual beli ainah. Nggak usah diulangin, Pak, ya. Udah paham ya? Iya. Kemudian yang kedua, kalian sibuk dengan ekor sapi. Maksudnya apa? Saya tanya, Pak, sapi kalau dikepar di mana? Dikepar itu diapain, Pak? Dilepas, dibiarin cari makan sendiri ya? Bisa pulang sendiri nggak, Pak? Nggak bisa. Yang jawab ngerti dia. Beda dengan unta, Pak. Unta, wallahu alam bisawab ya, saya dapat keterangan itu tahu rumah, Pak. Makanya ada hadis, jangan dipraktekkan di Indonesia, Pak, ya. Ada hadis, Pak, kalau kita nemu kambing di jalan atau di tempat mana itu boleh diambil, Pak. Ada hadisnya. Tapi sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau unta gimana? Dimarahin sama Rasul. Ternyata perbedaannya, kalau kambing nggak bisa pulang sendiri, tapi kalau unta bisa pulang sendiri. Nah, termasuk sapi. Maksudnya apa? Maksudnya dari konteks ini ya, yang sibuk dengan ekor sapi itu adalah orang-orang yang taklid buta. Taklid boleh nggak, Pak? Boleh, taklid kepada orang berilmu, ya. Dan nggak masalah kita taklid kepada dia, kita tanyakan dalilnya, dasarnya. Yang nggak boleh itu taklid buta. Enggak, saya diajarin di pondok begini sama guru saya. Nah, itu taklid buta namanya, Pak. Padahal Imam Abu Hanifah telah berkata, haram bagi seseorang mengikuti pendapat kami kecuali dia tahu dari mana kami ngambilnya. Jadi wajib kalau kita pengen ngikutin Abu Hanifah, wajib tahu Abu Hanifah berpendapat ini haram, dasarnya mana, ayatnya mana, hadisnya mana, baru boleh. Nah, itulah yang diajarkan oleh para ulama. Taklid boleh, tapi bukan taklid buta, taklid yang ilmiah. Insya Allah mudeng, Pak, ya. Yang mengikuti ekor sapi ini maksudnya adalah ikut-ikutan. Waraditum bizzar, ya. Rela dengan tanaman, ya. Ridho dengan kesibukannya. Saya, Pak, pernah berapa tahun belajar di Jogja. Subuh itu, Pak, mbah-mbah itu udah ke sawah, Pak. Bener gak, Pak? Nah, tanya sama yang ini, yang orang Jawa biasanya ngerti. Bener gak? Masih gelap itu udah ke sawah. Luar biasa. Bahkan saking rajinnya itu jalan itu disapu, Pak. Di sini ada nggak yang nyapu jalan? Ada juga ya, Masya Allah. Masya Allah. Tukang sapu. Enggak, itu jadi dia rumahnya di situ. Biasanya kan terasnya doang kan. Ini enggak, jalan-jalan itu disapu. Nah, saya berpikir seandainya semangat itu dia tuangkan dalam ibadah kepada Allah, ya kan? Kalau kita pikir-pikir, Pak, ada nggak yang 2:30 jam 2 udah datang ke pasar? Banyak, betul banyak. Kan sayang, Pak, ya, mendingan buat sholat, Pak, ya. Memang pasti jawabannya, kita juga udah sholat yang ke pasar. Ya udah, alhamdulillah kalau udah sholat witir, 1 rakaat, nggak masalah. Intinya apa? Intinya nggak usah panjang lebar. Hubbud dunya, cinta
dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai dunia, mencintai harta begitu cinta. Gimana? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Itu intinya, Pak. Nah, yang terakhir, yang keempat, meninggalkan jihad. Ini juga jangan salah paham, Pak. Jihad itu yang tepat, yang hikmah adalah sesuai dengan keadaan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan jihad itu dibagi menjadi dua. Ada jihad dengan senjata, ada jihad dengan pena. Kalau zaman sekarang cocoknya jihad pakai apa nih, Pak? Petasan apa kembang api, Pak? Justru jihad yang paling pertama itu adalah dengan pena. Lihat Nabi setiap akan ekspansi ya, perluasan wilayah Islam, apakah langsung menyerang atau menawarkan Islam dulu, Pak? Menawarkan Islam. Bahasanya apa itu, Pak? Diplomasi ya. Lihat, dialog dulu, ditawarkan. Berarti dari situ Nabi ngajarin apa ke kita? Jihad dengan ilmu itu lebih utama daripada dengan senjata. Nah, zaman sekarang kita perang pikiran, iya nggak, Pak? Nah, itu yang harus kita kuatkan. Bukan hanya kita ya, keturunan kita juga. Jadi belajar mengangkat kebodohan dari diri kita itu juga dinamakan jihad. Nah, mirisnya Bapak boleh tengok lah teman-teman kita. Ada yang pemuda nggak, Pak? Alhamdulillah ada ya, beberapa ya. Tapi banyakan mana, Pak? Yang sepuh sama yang junior? Yang sepuh. Tuh, Nabi yang bilang, kalian senantiasa di dalam kehinaan dan Allah tidak mencabut kehinaan itu sampai kapan? Sampai kalian berjihad. Dalam kurung, Pak ya. Kalau zaman sekarang jihadnya apa? Belajar. Sedikit, Pak, anak muda yang minat, tertarik belajar agama. Coba buktikan. Ini Ramadan kan? Bikin pesantren kilat. Berapa orang yang daftar? Misal contoh, satu BPI ini berapa ribu pemuda? Ada nggak 1000? Ratusan ya? Taruhlah satu BPI ini 300 pemudanya. Yang ikut pesantren kilat berapa? 15 orang. Betul nggak? Wa taraktumul jihad. Selama kita meninggalkan jihad, selama itu juga kehinaan menimpa kita. Sudah selesai, Pak? Masih lanjut, Pak ya? Nah, yang ini, yang poin ini ya, poin berapa tadi? 5 ya. Kembali ke ajaran Al-Quran ini ditutup dengan oleh penulis surah Ar-Rum ayat 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena apa, Pak? Tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Sengaja Allah tampakkan begitu ya. Allah takdirkan daratan lautan rusak. Supaya apa? Supaya manusia merasakan akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Bapak kalau lihat tayangan di YouTube, sampah itu di laut, Masya Allah. Ada penyu yang keikat ya sama itu, kasihan, Pak. Ada penyu yang hidungnya kemasukan sedotan. La haula wa quwwata illa billah. Luar biasa, rusak, Pak, beneran. Limbah-limbah dibuangnya kemana? Ke lautan. Itulah alasan kenapa pabrik milih bangunnya di tepi laut, ya nggak? Kita lagi ngomongin negara Wakanda, Pak ya. Di Indonesia mah aman, lautnya juga bersih, daratannya juga mantep, Pak ya. Nggak ada macet kan di Indonesia?
Gak ada, lancar ya. Nggak tahu Hamin 1 nanti ya. Kemudian surah Al-A'raf ayat 96, ini Allah yang janji Pak. Tes, buktiin yuk bareng-bareng kita buktiin. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri mereka beriman bertakwa, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah bukakan keberkahan dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi, Pak. Syaratnya apa tadi? Beriman, bertakwa. Demi Allah, Pak. Allah yang bilang. Allah tidak pernah bohong. Kalau pengen diturunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Syaratnya 2 tadi, beriman dan bertakwa. Walakin kazzabu, bukannya bertakwa beriman, tapi mereka malah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Masih lanjut, Pak? Lanjut. Ibadah puasa diantaranya mengajarkan kepada kita kasih sayang terhadap sesama. Kalau di dalam hadis ya, kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang kasih bukaan buat orang yang lagi puasa, kasih bukaan tuh, dapat pahala seperti orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu. Itu motivasi kan dari Nabi supaya kita semangat. Makanya rugi Pak kalau bulan Ramadan kita nggak sempat nyumbang. Di BPI ada buka bersama Pak? Ada ya? Itu kesempatan itu Pak. Tapi jangan aku gelas semua Pak ya. Orang buka puasa pengen bakwan juga, pengen keroket juga Pak ya. Puasa tuh semuanya dapat aku gelas semua. Ya macam-macam aja masing-masing Pak ya. Demikian. Nah itu kan dari hadis. Tapi kalau dari amaliyah kita, kenapa kita disuruh lapar-lapar, disuruh haus-haus? Kenapa Pak? Oh ini yang dirasakan oleh saudara saya. Gitu kan ya? Demi Allah Pak, kita lapar, haus, maghrib masih minum, masih makan Pak. Tidak menutup kemungkinan saudara kita yang mereka lapar, haus, tapi mereka nggak ngerti nanti maghrib buka pakai apa. Bukan bingung karena banyak uang Pak, bukan. Memang tidak ada yang buat beli bukaan. Ada Pak, demi Allah. Saya kan pernah cerita ya, ada modelnya ibu-ibu yang bawa anaknya ke warung beras Pak. Ngapain? Nyatet Pak. Anaknya yang mikul. Ternyata bukan beli, nyatet. Maksud nyatet apa Pak? Hutang. Barulah kita sadar, oh ternyata betul Nabi mewajibkan zakatul fitri, itu maksudnya. Biar ketika hari raya datang gak ada yang kelaparan, gak ada yang hutang beras. Semua kebagian bareng-bareng bergembira Idul Fitri. Itulah disyariatkannya zakatul fitri. Makanya Nabi ketika nyuruh bayar zakat fitri nggak pakai uang, pakai apa? Pakai beras. Pakai beras. Emang Nabi pernah bayar pakai beras? Makanan pokok Pak ya. Iya. Nah itu diantara faedah ibadah puasa. Udah ya? Ya udah. Jadi nggak banyak teori, langsung praktek. Oh ini yang dirasakan saudara saya. Gitu Pak. Kan biasanya mah para ustadz kan pinter teori ya. Sedekah sekian dapat sekian. Enggak ada. Langsung rasain lapar, haus, itu yang dirasakan oleh saudara kita. Cukup Pak ya? Sebenarnya masih banyak Pak. Tapi bapaknya nggak siap sampai jam 9. Kalau bapak siap sampai jam 9, saya yang nggak siap.
Jadi ada yang nanya apa langsung ditutup, Pak? Tutup ya? Ada yang pada mau kerja ya? Ya udah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.